Halo pemirsa TVA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Reinhard Sirait dapat kembali menjumpai Anda dalam program siaran pendidikan interaktif, membedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan pada hari ini, mata pelajaran yang akan kami bahas adalah Bahasa Indonesia, khususnya untuk teman-teman dari kelas 3 SMP. Dan seperti biasa untuk teman-teman di rumah, dapat langsung bertanya melalui layanan telepon di 0800 140 3046 atau melalui SMS di 0852 83 86 8667 dan diakses melalui Facebook di Televisi Edukasi. Dan untuk teman-teman di rumah nanti, di akhir acara akan ada kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Pada hari ini, sudah hadir bersama saya Ibu Eti Kuswandarini, Guru Bahasa Indonesia dari SMP 11 Depok. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Apa kabar Ibu? Kabar baik, gimana? Baik sekali ya Bu ya. Nah, kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia Ibu. Iya. Kira-kira untuk teman-teman di rumah, apa yang akan menjadi materi pada hari ini yang akan kita bahas Bu? Adik-adik nanti kita akan 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana adik-adik nanti menulis surat pribadi, kemudian menulis surat dinas, dan juga rangkuman serta surat pembaca. Intinya adalah mengenai surat ya Bu ya? Iya. Dan pastinya ini akan menjadi salah satu materi dalam ujian nasional kita ya Bu? Iya, tepat sekali. Ya, untuk teman-teman di rumah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau indikator yang pertama, kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Silahkan. Ya, demikian tadi video yang telah kita saksikan bersama. Kita kembali lagi kepada Ibu Eti untuk langsung mengomentari Bu atau membahas mengenai video yang tadi telah kita bahas. Apakah ada kaitannya dengan pembahasan kita selanjutnya? Baik, kalau kita lihat pada tayangan tadi bahwa sebuah surat itu kalau adik-adik lihat itu apa saja aspek-aspek yang ada di sana, tentu saja ada untuk siapa, gitu kan? Untuk siapa, kemudian dari mana, dan apa isi suratnya, Bu? Kemudian dia menceritakan mungkin kenapa, mengapa dan bagaimana. Dan di sana ada seperti itu, tetapi yang terpenting di sana adalah surat itu ditujukan kepada siapa, kemudian dari mana surat tersebut, dan isinya apa. Nah, itu yang terpenting. Baik Ibu, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama aja Bu langsung ya. Iya. Adik-adik di rumah, kita nanti mencoba untuk membahas tentang bagaimana adik-adik nanti menulis surat pribadi. Nah, kita mulai dari menulis surat pribadi, tentu saja ini merupakan materi kelas 7. Seperti apa menulis surat pribadi, tentunya adik-adik pernah membahas ini di kelas 7. Nah, biasanya sebuah surat pribadi itu surat yang ditujukan dari perseorangan, ditujukan kepada orang lain, dan biasanya ada hubungan kekerabatan atau pertemanan di sini. Nah, kita bacakan ya. Teruntuk Ria di rumah, salam kangen. Nah, di sini ada yang dikosongkan ya. Aku ingin melihat-lihat pusat kerajinan batik sambil menikmati liburan di Yogyakarta. Tolong nanti temani aku ya. Aku harap kamu tidak keberatan. Kurasa cukup suratku ini dulu. Kalau kamu bersedia menemaniku, aku segera ke rumahmu. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sahabatmu, Ida. Nah, di sini yang ditanyakan di sini tentu saja ini ya. Apa yang ada di sini? Ini sudah ada untuk siapa surat tersebut. Di sini salamnya, kemudian di sini adalah pembuka surat. Ya, Bu. Nah, pembuka surat, pertanyaannya, kalimat yang tepat sebagai pembuka surat tersebut adalah apakah yang A ini, hai Ria, minggu depan aku akan main ke rumahmu karena aku minta tolong, penting. Nah, ataukah B,
Halo Ria, bagaimana kabarmu? Semoga kau dan keluarga baik-baik, selalu dilindungi Allah SWT. Ataukah yang C, keadaanku saat ini baik-baik saja, oleh karena itu minggu depan aku mau ke rumahmu. Atau yang D, semoga keadaanmu saat ini baik-baik saja Ria, agar minggu depan aku bisa minta tolong padamu. Nah tadi karena di awal itu paragraf pembuka dalam surat pribadi itu tentu saja isinya menanyakan suatu kabar. Nah, mengapa menanyakan suatu kabar? Karena sebuah surat berdasarkan sistematikanya atau urutan-urutannya itu didahului dengan dalam isi surat itu ada pembuka. Pembuka biasanya menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian menanyakan tentang kesehatan. Nah itu seperti itu. Baru kemudian pada isi dan terakhir adalah penutup surat. Kalau itu dalam ini Bu, jawabannya yang mana Bu? Yang paling sehingga tepat? Jawabannya adalah di sini adalah jawabannya B. Yang B ya Bu ya. Nah mengapa B? Adik-adik tentu saja sudah tahu alasannya. Dalam surat pribadi tadi itu berisi untuk menyampaikan suatu informasi. Tadi menanyakan tentang dia akan memberikan informasi bahwa dia akan pergi ke Jogja, dia minta ditemani ya. Kemudian dengan menggunakan bahasa sehari-hari di sini. Mengapa bahasa sehari-hari? Karena ini merupakan surat pribadi. Kemudian yang ketiga, isinya itu biasanya bersifat pribadi. Karena bersifat pribadi sehingga dia menginginkan minta ditemani. Nah, ini seperti itu. Kemudian biasanya dalam pembuka surat pribadi ini menanyakan kabar ya, kabar atau permohonan jika surat itu berupa surat balasan. Maka dari itu yang paling tepat adalah yang B ya. Yang paling tepat tentu saja yang B. Mengapa? Karena di sana adalah menanyakan bagaimana kabarmu. Nah, ya tepat sekali. Sehingga jawabannya yang ada di sana tentu saja yang jawaban yang B. Seperti itu, Kak Renhat. Apa kita akan masuk lagi Bu ke soal selanjutnya? Baik, kita lanjutkan adik-adik agar memahami lagi dalam memahami seperti surat, apa bentuk surat pribadi. Kita lihat surat yang kedua. Nah, di sini kita lihat yang pertama kita kosongkan, salam kangen dari jauh, kemudian yang kedua. Nana, terima kasih ya, berkat doamu keluargaku juga sehat dan baik-baik saja. Nana, bagaimana rencanamu? Jadi berkunjung ke kotaku kan? Aku janji akan mengajakmu berkeliling kota. Kutunggu kabar kepastianmu berangkat. Sampai di sini dulu ya, teriring salam untuk keluargamu, Mia, Jalan Pramuka nomor 5 Jogja. Nah di sini bahwa ada yang dikosongkan, yaitu yang pertama adalah untuk tentu saja di sini ditujukan kepada siapa surat tersebut, dan yang kedua di sini tentu saja pembuka ya, pembuka surat. Maka pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian surat pribadi tersebut ini tentu saja yang kedua. Apakah A, hatiku sangat senang dapat bersilaturahmi denganmu via surat? Atau Nana, aku senang kita bertemu meski hanya melalui surat menyurat? Ataukah C, maafin aku ya karena baru sekarang aku sempat membalas suratmu? Ataukah yang D, hai Nana, kamu dan seluruh keluargamu baik-baik saja bukan? Nah, tadi itu merupakan balasan surat. Kalau balasan surat, maka pada pembuka surat biasanya suatu permohonan maaf. Mengapa permohonan maaf? Karena bahwa surat tadi mungkin dia terlambat dalam membalas surat. Kita kadang terbiasa dalam surat itu kita terlambat ya dalam membalas suratnya. Sehingga jawaban untuk soal ini adik-adik di rumah itu C. Mengapa C? Tadi ada maafin aku ya, tidak maafkan aku, karena bahasa yang dipakai tadi adalah bahasa sehari-hari. Jadi boleh menggunakan kata seperti ini. Nah, seperti itu. Karena tadi dengan menggunakan bahasa sehari-hari, kemudian informasinya pun informasi pribadi. Nah, tadi mengapa jawabannya C? Nah, ini ada yang harus adik-adik pahami, bahwa dalam kalimat pembuka surat pribadi itu biasanya selalu berhubungan dengan menanyakan kabar. Dan selain itu juga permohonan maaf jika berupa surat balasan. Kemudian ditandai kata-kata, maafin aku ya karena baru sekarang aku sempat membalas suratmu. Nah ini berarti permohonan maaf nih Kak Renhat. Ya, untuk teman-teman di rumah, kita akan masih membahas mengenai surat bersama dengan Ibu Eti Kuswandarini. Siaran Pendidikan Interaktif akan segera kembali setelah pariwara yang berikut ini.